Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-17. Selamat menikmati. Pada kisah sebelumnya telah diceritakan, Mahesa Agni bersama-sama beberapa orang prajurit yang diperbantukan kepadanya merasa bahwa pasukannya kini tidak lagi terlampau lunak untuk digilas oleh pasukan lawan yang betapapun kuatnya. Di setiap kelompok, Mahesa Agni berusaha menempatkan kekuatan-kekuatan yang dapat dibanggakan, setidak-tidaknya untuk menuntun kawan-kawannya yang lain apabila mereka berada di peperangan. Tetapi meskipun pasukan itu tidak sekuat pasukan-pasukan yang memang terdiri dari prajurit yang sudah terlatih, namun Mahesa Agni sama sekali tidak kecewa apabila ia melihat tekad yang benar-benar menyala di setiap dada orang-orang Kediri. Mereka bertekad untuk kembali ke kampung halaman. Meskipun seandainya ada di antara mereka yang harus jatuh menjadi korban, tetapi korban itu sama sekali tidak sia-sia. Mereka telah berjuang untuk melepaskan Kediri dari kericuhan dan tindak yang mereka anggap sewenang-wenang, terutama di bidang keagamaan. Demikianlah, Mahesa Agni telah berhasil menyiapkan seluruh pasukannya. Mereka telah bersiap untuk berangkat besok, menyusul pasukan-pasukan lain yang sudah lebih dahulu berada di perbatasan. Keberangkatan pasukan itu sejalan dengan rencana Ken Arok bahwa tidak ada gunanya lagi menunda-menunda benturan yang pasti akan terjadi antara Singasari dan Kediri. Jangan menunggu mereka bersiap lebih jauh, selagi mereka masih tenggelam di dalam mimpi bahwa Kediri tidak terkalahkan. Maka pada saat yang demikian, kalian harus menerobos memasuki batas negara itu, langsung menusuk ke jantung pemerintahan. Perintah Ken Arok yang memangku kekuasaan Singasari, yang bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi. Maka para panglima, pandega dan senopati pun segera menyesuaikan diri dengan perintah itu. Mereka segera menempatkan diri mereka sesuai dengan rencana. Setiap pasukan telah bersiap di mulut jalan-jalan raya yang menuju ke Kediri. Pasukan Mahesa Agni pun harus mengambil bagian pula dalam persiapan yang sudah matang itu. Beberapa orang pengawas perbatasan dari Kediri melihat persiapan Singasari yang telah matang. Dengan cemas mereka menyampaikan laporan itu kepada atasan mereka, sehingga akhirnya berita itu pun sampai juga ke hadapan Sri Baginda Kertajaya. Apakah yang akan dapat dilakukan oleh Tumapel? Baginda bertanya kepada para senopati. Mereka sudah bersiaga di perbatasan, tuanku, jawab para senopati. Baginda Kertajaya mengerutkan keningnya, kemudian katanya, aku adalah Maharaja yang dikasihi oleh dewa-dewa. Bahkan aku adalah Batara Guru itu sendiri yang turun ke bumi. Apakah kalian masih sangsi? Para senopati tidak ada yang menyahut, tetapi adalah suatu kenyataan bahwa para pendeta dan pemimpin agama beserta keluarganya
dan lingkungannya telah mengungsi ke Singasari. Tetapi Sri Baginda Kertajaya terlampau mengagumi keagungannya sendiri. Ia tidak memperhatikan laporan-laporan yang sampai ke telinganya, sehingga pada suatu saat adik Baginda sendiri, Mahesa Walungan, telah menghadap dan berkata, "Kakanda Baginda, apakah Kakanda Baginda masih belum yakin bahwa kita seakan-akan telah berdiri di ujung tanduk? Pasukan Singasari telah siap di perbatasan, seperti air yang tertahan oleh bendungan. Setiap saat air itu akan melimpah dan membanjiri tanah Kediri. Apakah kita akan tetap berdiam diri menghadapi bahaya yang sudah diambang pintu?" Sri Baginda Kertajaya mengerutkan keningnya. Katanya, "Hei, apakah kita tidak mempunyai pengawal di perbatasan?" "Ada, Kakanda, tetapi pengawal itu terlampau sedikit untuk menghadapi pasukan Singasari." "Oh," Sri Baginda menghentakkan kakinya. "Apakah yang dapat diperbuat oleh Tumapel?" "Kakanda, Tumapel kini sudah berkembang menjadi sebuah negeri. Bukankah setiap kali para senopati, para menteri, dan hamba sendiri selalu mengatakan bahwa Tumapel kini sudah bernama Singasari dan seorang yang bernama Ken Arok telah mengangkat dirinya menjadi seorang raja yang bergelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi. Itu suatu pemberontakan terhadap Kediri. Bukankah hamba sudah mengatakannya pula bahwa itu memang suatu pemberontakan? Tetapi kalian menjadi ketakutan seperti melihat kerajaan hantu." "Kakanda, kita kini harus bertindak. Kalau kita tidak menganggap Singasari sebagai suatu bahaya, tetapi kita pun harus bertindak terhadap negeri yang memberontak itu. Kalau kita tidak merasa bahwa pasukan mereka akan mampu menembus pertahanan kita, namun kita harus bertindak terhadap pemberontakan itu. Kalau tidak, maka daerah-daerah lain akan melakukan perbuatan yang serupa." Kertajaya yang merasa dirinya seorang maharaja yang agung itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Aku sependapat dengan kau, Mahesa Walungan. Kau dapat menindas pemberontakan itu. Tetapi kita sama sekali tidak sedang berperang. Perang berarti benturan kekuatan antara dua negara. Tetapi yang kita hadapi adalah Tumapel yang kecil, yang diperintah hanya oleh seorang Akuwo." Adik Baginda yang bernama Mahesa Walungan itu menarik nafas dalam-dalam. Kebesaran Kediri telah membuat kakaknya kehilangan pengamatan diri. Bahkan ia merasa bahwa kekuasaannya itu sudah menyamai kekuasaan dewa-dewa. "Kakanda," berkata Mahesa Walungan kemudian, "untuk menumpas pemberontakan itu, perkenankanlah hamba membawa segenap pasukan yang ada selain pasukan keamanan." "Hei!" Baginda terkejut mendengar permintaan Mahesa Walungan itu. "Apakah kau sedang diterkam oleh mimpi yang dahsyat? Kenapa kau memerlukan pasukan yang begitu besar sekedar untuk menumpas Tumapel?" "Tumapel telah memperkuat dirinya, Kakanda." "Betapapun kekuatan Tumapel, sama sekali tidak memadai kekuatan Kediri. Aku izinkan kau mempergunakan pasukan perbatasan. Kemudian pasukan yang lain akan menggantikan pasukan yang bertugas di perbatasan itu." "Oh," Mahesa Walungan berdesah, tetapi ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Katanya, "Baiklah Kakanda Baginda, pasukan yang akan menggantikan pasukan perbatasan itu akan hamba bawa bersama hamba. Sementara hamba mohon kekuasaan dari Kakanda Baginda untuk masuk langsung ke daerah Tumapel." "Baik, tangkaplah Ken Arok yang menyebut dirinya Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi itu. Hamba Kakanda Baginda." Maka dengan pasukan kecil sekedar untuk menggantikan pasukan di perbatasan itu, Mahesa Walungan meninggalkan kota kerajaan. Tetapi ia sama sekali tidak menusuk masuk ke Singasari. Sebagai seorang senopati yang mengenal medan dengan baik, Mahesa Walungan menyadari
bahwa dengan demikian ia akan membunuh dirinya bersama seluruh pasukannya. Tetapi Mahesa Walungan tidak berhenti sampai sekian. Ia sudah berpesan kepada sahabatnya, seorang menteri yang terpercaya, untuk menyusulnya ke perbatasan dengan membawa pasukan yang lain, sehingga meskipun sedikit tetapi pasukan di perbatasan itu sudah bertambah jumlahnya. "Aku akan segera kembali," berkata Mahesa Walungan. "Aku akan menyiapkan pasukan yang dapat bergerak setiap saat, meskipun tidak dapat aku bawa ke perbatasan." Mahesa Walungan pun pergilah meninggalkan sahabatnya, seorang menteri yang bernama Gubar Baleman, yang ikut berprihatin atas keadaan Kediri. Seperti para senopati, beberapa kali Gubar Baleman pun pernah menyampaikan kesulitan yang dialami Kediri. Apabila Kediri masih acuh tidak acuh saja menanggapi keadaan. Karena itu, maka sekali lagi Gubar Baleman mencoba menyampaikan kepada Sri Baginda untuk meyakinkan Sri Baginda Kertajaya bahwa keadaan Kediri benar-benar gawat. "Kau tahu bahwa Mahesa Walungan baru saja pergi ke Tumapel untuk menumpas pemberontakan di sana?" Gubar Baleman mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Hamba mengerti tuanku, tetapi apakah pasukan yang dibawa oleh Adinda Mahesa Walungan mencukupi?" "Gila kau! Sepasukan prajurit pilihan itu masih belum memadai untuk menumpas Tumapel." "Ampun tuanku, Tumapel telah mengerahkan setiap laki-laki untuk maju ke perbatasan. Setiap laki-laki. Seandainya mereka maju bersama-sama tanpa membawa senjata sekalipun, maka prajurit Kediri yang ada di perbatasan tidak cukup banyak untuk membunuh mereka sampai orang-orang terakhir mencapai kota Kediri." "Bohong! Bohong kau pengecut!" bentak Sri Baginda. "Inilah gambaran pemimpin-pemimpin Kediri sekarang." "Tuanku, pasukan Kediri adalah pasukan yang pilih tanding. Pasukan Kediri tidak akan pernah mengenal mundur. Tetapi mereka memerlukan waktu yang tidak terbatas untuk menaklukkan Tumapel apabila pasukan di perbatasan itu tidak bertambah. Soalnya sama sekali bukan karena keberanian dan ketangguhan orang-orang Tumapel berkelahi, tetapi jumlah mereka jauh lebih banyak dari pasukan yang sudah ada. Setiap kali Adinda Mahesa Walungan menghancurkan sepasukan prajurit itu, maka muncullah pasukan Tumapel berikutnya. Demikian seterusnya, seolah-olah peperangan itu tidak akan pernah selesai. Tetapi dengan pasukan yang lebih banyak, maka waktu yang diperlukan akan menjadi semakin pendek." Sri Baginda merenung sejenak dan Gubar Baleman berdebar-debar menunggu keputusan. Kediri benar-benar berada di ambang pintu bahaya, katanya di dalam hati. Tetapi aku tidak dapat mengatakannya. Baginda kini menjadi lain sekali dengan Baginda pada saat Kediri mulai tumbuh. Kini Baginda merasa dirinya sudah sempurna. Kalau saja Baginda masih seperti dahulu, maka Baginda akan segera berada di punggung kudanya, menyaksikan keadaan di perbatasan. "Baleman," titah Sri Baginda Kertajaya. "Baiklah, aku izinkan kau membawa sepasukan yang akan bergabung dengan Mahesa Walungan. Tetapi tugas kalian harus segera selesai. Kalian harus segera membawa Ken Arok menghadap hidup atau mati." Gubar Baleman menundukkan kepalanya dalam-dalam. Katanya, "Hamba tuanku, hamba akan memimpin pasukan itu sendiri bersama beberapa orang senopati." "Hai, kau memang benar-benar seorang pengecut sekarang," geram Sri Baginda. "Kenapa dengan beberapa senopati? Setiap senopati mempunyai pasukannya sendiri. Berapa pasukan yang akan kau bawa?" "Sri Baginda," sembah Gubar Baleman, "soalnya sama sekali bukan karena hamba dan pasukan Kediri tidak berani menghadapi orang-orang Tumapel, tetapi semata-mata atas pertimbangan waktu. Semakin cepat akan menjadi semakin baik, sedang biayanya pun akan menjadi semakin murah.
Peperangan yang berlarut-larut dapat menumbuhkan banyak akibat. Pasukan yang terlampau lama berada di peperangan akan sangat berpengaruh pada setiap orang di dalamnya. Kau sedang menggurui aku, Baleman. Apakah kau sangka aku tidak pernah berada di peperangan, hei? Potong Sri Baginda. Ampun tuanku, sama sekali bukan maksud hamba. Sri Baginda Kertajaya terdiam sejenak, namun kemudian Baginda itu berkata, "Bawalah sepasukan prajurit, tidak lebih." Kubar Baleman menarik nafas dalam-dalam. Ia menjadi sangat kecewa, tetapi itu sudah jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidak-tidaknya, ia akan menambah pasukan di perbatasan bersama pasukan yang sudah dibawa oleh Mahesa Walungan. Demikianlah, maka Kubar Baleman pun berangkat pula ke perbatasan, menggabungkan dirinya dengan Mahesa Walungan. Tetapi ketika mereka berada di perbatasan, mereka justru menjadi semakin cemas. Pasukan Singasari tersebar di perbatasan dan siap membanjiri Kediri dari beberapa jurusan. Mahesa Walungan hampir tidak melihat kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perbatasan. Demikian juga Kubar Baleman, sedang Sri Baginda Kertajaya benar-benar seperti orang yang sedang mabuk kebesaran. Apakah sudah menjadi pertanda? Mahesa Walungan berdesis bahwa kebesaran yang lepas dari keseimbangan akan menjerumuskan seseorang ke dalam kesulitan. Bahkan lebih daripada itu, apakah memang sudah menjadi keharusan dari Yang Maha Agung bahwa Kediri sudah sampai ke puncaknya dan harus meluncur turun tenggelam di bawah cakrawala? Kubar Baleman hanya mengangguk-anggukkan kepalanya, dan Mahesa Walungan, adik Sri Baginda Kertajaya itu berkata seterusnya, "Kakanda Baginda merasa dirinya melampaui kewajaran manusia biasa. Kakanda Baginda telah melupakan sumber adanya, seakan-akan ia mampu melakukan semuanya atas kekuatan dan kemampuannya sendiri. Itulah agaknya sumber dari bencana yang kini mengancam Kediri. Bahkan Kakanda Baginda merasa dirinya mencapai kesempurnaan yang tidak tergoyahkan lagi." Kubar Baleman masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia berkata, "Tetapi bagaimanapun juga, kita harus mencoba bertahan. Kita masih harus tetap berusaha." Mahesa Walungan mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia tidak akan ingkar. Sebagai adik seorang raja besar dan sebagai seorang prajurit, ia harus bersiap melakukan perlawanan apabila negerinya dilanda oleh lawan. Dengan kekuatan yang ada, betapapun kecilnya, ia tidak dapat melepaskan begitu saja negerinya dihancurkan oleh kekuatan Singasari yang sudah berada di hadapan pintu gerbang kerajaan Kediri. "Kakanda Kubar Baleman," berkata Mahesa Walungan itu kemudian, "agaknya aku masih mempunyai waktu sedikit. Aku akan kembali ke kota untuk menyiapkan prajurit-prajurit Kediri. Kalau aku tidak mungkin membawa mereka ke perbatasan, maka aku akan menyusun garis pertahanan di luar kota tanpa setahu Kakanda Baginda. Menurut perhitunganku, perbatasan Kediri terlampau sulit untuk dipertahankan, melihat kekuatan Singasari yang tiada taranya." Kubar Baleman mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kalau terjadi perang, kita akan segera menarik pasukan perbatasan ke pertahanan yang sudah aku siapkan. Kalau rencana Adinda itu dapat dilaksanakan, aku kira itu adalah kemungkinan yang sebaik-baiknya. Aku akan menghubungi para senopati." Kubar Baleman mengerutkan keningnya. Kenapa Adinda Mahesa Walungan tidak memerintahkan saja mereka ke perbatasan? Tidak mungkin. Apabila setiap saat Kakanda Baginda memerlukan salah seorang dari mereka, dan kebetulan yang dicarinya itu tidak ada, maka Kakanda Baginda tentu akan murka. Tidak kepada senopati itu saja, tetapi juga kepadaku,
sebagai panglima prajurit Kediri yang berada di bawah perintah Sri Maharaja. Kubar Baleman menarik nafas dalam-dalam. Apakah yang telah menutup perhatian Baginda atas tanah yang selama ini telah kita perjuangkan dan kita kembangkan? Mahesa Walungan tidak menyahut, tetapi ia mulai merenungkan rencananya untuk menyusun kekuatan tidak di perbatasan antara Singasari dan Kediri, tetapi di perbatasan kota. Setiap kali Sri Baginda memerlukan para senopati, mereka masih dapat langsung menghadap, sementara pasukan mereka bersiap dalam kubu-kubu pertahanan. Akhirnya setelah dibicarakan sekali lagi dan sekali lagi, Mahesa Walungan kembali ke kota meninggalkan Kubar Baleman untuk memimpin pasukan yang ada di perbatasan. Tetapi Mahesa Walungan tidak menghadap Sri Baginda. Dengan diam-diam ia menemui para senopati dan memberitahukan rencananya. Demi negeri ini, katanya, aku terpaksa melanggar tata perintah keprajuritan. Para senopati mengangguk-anggukkan kepala mereka. Bahkan ada 1-2 orang yang berpikir sebaiknya Mahesa Walungan sajalah yang kini memegang pemerintahan di Kediri. Tetapi mereka pun sadar bahwa Mahesa Walungan tidak akan bersedia. Mahesa Walungan adalah seorang kesatria yang berbuat tanpa pamrih untuk negerinya, yang kadang-kadang telah melepaskan segala kepentingan pribadinya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Bertanya Mahesa Walungan. Kami sependapat, Tuan, jawab salah seorang senopati. Kami sadar bahwa semuanya ini semata-mata untuk kebaikan negeri ini. Bagus, apakah kalian dapat mengerti? Tentu. Hampir bersamaan beberapa orang menyahut. Tetapi jangan salah mengerti, berkata Mahesa Walungan. Apa yang kita kerjakan ini sama sekali bukan suatu pemberontakan terhadap Kakanda Baginda Sri Maharaja Kertajaya. Tidak, betapapun juga aku tetap setia kepadanya. Justru kesetiaankulah yang mendorong aku untuk berbuat seperti ini, untuk dengan terpaksa melanggar tertib keprajuritan yang ditentukan oleh Kakanda Baginda demi kelangsungan pemerintah Baginda Kertajaya atas Kediri. Para senopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Kesetiaan bagiku bukan sekedar menundukkan kepala dan melakukan segala perintahnya. Meskipun kita tahu bahwa kita bersama-sama sedang menuju ke dalam jurang kehancuran. Kalau perlu, kesetiaan harus diwujudkan dalam bentuk perlawanan dengan kebiasaan. Tetapi dengan garis tujuan yang jelas, bukan sekedar melakukan sesuatu yang tanpa arti. Sekali lagi para senopati itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalau kalian setuju, maka sedikit demi sedikit kalian harus memusatkan sebagian dari pasukan masing-masing di jalan raya induk kota Kediri yang menghadap ke Singasari. Tetapi pengawasan di setiap arah tidak boleh dilengahkan. Para senopati itu merenung sejenak. Memang tidak ada jalan lain daripada itu. Aku akan segera melakukannya, berkata salah seorang senopati. Sebagian besar dari pasukanku akan aku kirim ke pusat pertahanan itu. Ya, aku akan segera melakukannya pula. Demikianlah, maka keputusan pun bulat. Kediri akan dipertahankan tidak di perbatasan antara kedua negeri yang semakin lama menjadi semakin tegang. Tetapi Kediri akan membangun pusat pertahanannya di dalam negerinya. Rencana yang disiapkan oleh Mahesa Walungan, Kediri harus menghancurkan musuh dimanapun mereka bertemu. Pasukan Singasari itu adalah sebagian terbesar dari seluruh kekuatannya. Kalau pasukan itu berhasil dihancurkan, maka kekuatan Singasari pasti sudah akan menjadi lumpuh. Mahesa Walungan pun kemudian mengirimkan seorang penghubung kepada Kubar Baleman bahwa rencana yang dibicarakannya
agaknya dapat dilakukannya. Karena itu, maka pertahanan di perbatasan bukanlah pertahanan yang mutlak. Tuanku Mahesa Walungan menetapkan pertahanan induk pasukan Kediri di sebelah utara Ganter, berkata penghubung itu kepada Menteri Gubar Baleman. Gubar Baleman yang telah mendengar rencana itu lebih dahulu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Baik, aku menyesuaikan diri. Rencana Adinda Mahesa Walungan adalah rencana yang sebaik-baiknya yang dapat kita lakukan dalam keadaan ini." Dengan demikian maka Gubar Baleman pun mengatur pertahanannya sesuai dengan pertahanan terakhir pasukan Kediri. Apabila pasukan perbatasan itu mendesak, maka ia harus mundur lewat jalan raya yang akan melalui Ganter. Gubar Baleman mengharap bahwa Mahesa Walungan telah siap dengan pasukannya untuk membinasakan pasukan Singasari. Di pinggir kota Kediri, pertahanan telah disusun meskipun Mahesa Walungan berusaha untuk tidak menimbulkan kecemasan pada rakyat Kediri. Mahesa Walungan pun menjaga agar berita tentang pemusatan pasukan itu tidak sampai kepada Sri Baginda Kertajaya, bahkan mengenai kehadirannya sendiri. Setiap orang yang mungkin berhubungan dengan Sri Baginda telah dihubunginya agar tidak seorang pun yang menyampaikan berita itu. Dengan perlahan-lahan, Mahesa Walungan menyusun kekuatan sekelompok demi sekelompok. Namun dengan demikian, usaha Mahesa Walungan itu berlangsung lambat sekali. Tetapi pada suatu saat Mahesa Walungan dapat menarik nafas panjang. Pasukannya telah siap di sepanjang jalan raya di sebelah utara Ganter. Meskipun pasukan itu masih belum memadai dibanding dengan pasukan Singasari, tetapi Mahesa Walungan berharap bahwa ia akan dapat menahan pasukan Sri Rajasa di sebelah Ganter menunggu pasukan-pasukan lain yang pasti akan dapat dikerahkannya dengan alasan yang kuat. Dengan usahanya sendiri, Mahesa Walungan berhasil menghimpun bahkan makanan untuk pasukan yang telah dipusatkannya itu. Hampir setiap saat ia berada di antara mereka, memberikan petunjuk-petunjuk dan membakar tekad mereka untuk mempertahankan Kediri dengan segala kekuatan yang ada pada mereka. Akhirnya Mahesa Walungan menjadi semakin dekat dengan hati setiap prajurit. Bagi mereka, Mahesa Walunganlah pemimpin tertinggi yang dapat memberikan pegangan bagi mereka, sehingga lambat laun para prajurit itu seakan-akan sama sekali tidak memerlukan orang lain selain Mahesa Walungan. Mereka sama sekali tidak memerlukan lagi Baginda Kertajaya, meskipun Baginda Kertajaya menyatakan dirinya sebagai dewa tertinggi sekalipun. Demikian dengan tekun Mahesa Walungan dan beberapa orang senopati yang sependapat dengan pendiriannya membangunkan kekuatan di sebelah utara Ganter. Semakin lama semakin tambah dengan kelompok-kelompok baru yang masih berdatangan. Adalah sesuai dengan pertimbangannya bahwa kedatangan pasukan yang tiba-tiba dan bersamaan akan dapat menumbuhkan keguncangan dalam tata kehidupan sehari-hari yang memang sudah diliputi oleh ketegangan dan ketidakpastian. Tetapi adalah mengejutkan sekali bahwa pada suatu saat seorang utusan datang kepada Mahesa Walungan dengan tergesa-gesa, dengan nafas terengah-engah. Ia berkata, "Ampun Tuan, aku adalah utusan Sri Baginda Kertajaya." Mahesa Walungan mengerutkan keningnya. "Aku mendapat perintah Sri Baginda untuk menghadap Tuan." "Bagaimana bunyi perintah itu?" "Aku harus menemui Tuan di sebelah utara Ganter." "Hei?" Mahesa Walungan terkejut. "Apakah Kakanda Baginda mengetahui
bahwa aku berada di sebelah utara Ganter? Iya Tuan, Sri Baginda mengetahui. Dari mana Kakanda Baginda mengetahui? Utusan itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengerti. Mahesa Walungan menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa tidak semua orang sependapat dengan rencananya. Tidak semua orang mengerti dan sejalan dengan caranya. Juga tidak semua orang menyerahkan dirinya untuk kepentingan tanah yang akan dipertahankannya mati-matian. Ketika ia mengatakannya kepada beberapa orang senopati, mereka pun menjadi tegang. Apakah kira-kira yang akan dilakukan oleh Kakanda Baginda? Tuan, berkata utusan itu, sebaiknya Tuan bersiap-siap untuk menerima kemarahan Sri Baginda. Baginda menjadi murka ketika Baginda mendengar Tuan tidak berada di Tumapel. Mahesa Walungan mengangguk-anggukkan kepalanya. Pasti ada seseorang yang menyampaikan hal ini kepada Baginda. Menurut pengamatannya, Baginda yang merasa dirinya melampaui kewajaran manusia biasa itu tenggelam dalam sanggar yang dibuatnya untuk membesarkan dirinya sendiri di dalam alam angan-angan, seolah-olah ia sudah berada di ujung langit, tempat dewa-dewa bersemayam. Adalah tidak mungkin Baginda mengetahui keadaannya tanpa seorang pun yang memberitahukan kepadanya. Tetapi Mahesa Walungan tidak akan ingkar dari tanggung jawabnya. Katanya, aku akan menghadap Kakanda Baginda. Silahkan Tuan. Mahesa Walungan pun kemudian menyerahkan pimpinan pasukannya kepada seorang senopati tertua. Dengan dada yang berdebar-debar, maka ia pun berpacu di atas punggung kuda tanpa seorang pun yang mengawalnya kembali ke istana selain utusan Sri Baginda itu. Mahesa Walungan menjadi semakin berdebar-debar ketika ia memasuki gerbang dalam. Ia melihat beberapa orang prajurit pilihan yang berjaga-jaga, jauh lebih banyak dari kebiasaannya. Dengan pandangan aneh mereka memandang Mahesa Walungan yang berjalan di halaman istana itu menuju ke bangsal tengah setelah meninggalkan kudanya di halaman depan. Mahesa Walungan menarik nafas. Aku kira ada ketidakwajaran yang akan terjadi. Setelah menunggu sejenak, maka Mahesa Walungan langsung dipanggil menghadap oleh Sri Baginda Kertajaya di ruang dalam bangsal tengah. Sekali lagi ia menjadi heran bahwa di pintu masuk ruang itu pun ia melihat dua orang senopati dari pasukan pengawal istana seolah-olah memang sudah menunggunya. "Ha, kau Walungan!" desis Baginda ketika adiknya sudah menghadap. Mahesa Walungan tidak segera menjawab. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kemudian dengan dada berdebar-debar, ia duduk di muka singgasana Baginda Kertajaya. Namun Mahesa Walungan masih sempat melihat beberapa orang pengawal istana berada di dalam ruangan itu pula. Sedang beberapa orang penasihat Baginda dan para menteri seolah-olah memang telah dipersiapkan menunggu kedatangannya. "Majulah Walungan." Tampaknya Baginda terlampau ramah kepada adiknya, tetapi Mahesa Walungan menyadari bahwa seakan-akan ia kini akan dihadapkan ke depan sidang yang akan membicarakan nasibnya. Mahesa Walungan bergeser beberapa jengkal maju. Ketika ia mengangkat wajahnya, maka dadanya berdesir. Dilihatnya seorang senopati muda yang dikenalnya dengan baik, duduk di antara para menteri di sisi Baginda. Kini sadarlah Mahesa Walungan bahwa senopati muda yang bernama Pujang Warit itulah agaknya yang telah memberitahukan segala masalahnya
kepada Baginda. Mahesa Walungan menarik nafas dalam-dalam. Ujang Warit adalah salah seorang senopati yang tampaknya ikut di dalam penyusunan pasukan di luar kota Kediri. Tetapi ternyata ia telah menyampaikan hal itu kepada Baginda. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus. Kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.